Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita memasuki pada agenda kita, yaitu berbincang sedikit mengenai seputaran maulid dan juga hal-hal dalam maulid, mungkin lebih baik Al-Fakir memperkenalkan sedikit, yaitu tamu kita yang ada di sini yang bernama Tunku Anas bin Malik. Anas bin Malik, beliau merupakan guru di pesantren Mudi Mesra Samalanga Al-Aziziyah dan juga sekarang aktif berdakwah, memperjuangkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah dan juga memimpin daripada TPA Hizbul Akhlaq Al-Aziziyah. Hari ini sambil kita ngopi-ngopi Ustaz, sambil kita ngopi-ngopi sedikit, ada perkara-perkara penting dalam momen maulid ini. Mungkin barangkali sahabat-sahabat kita yang menyaksikan belum tahu apa itu maulid dan bagaimana sejarah maulid itu sendiri. Ini mungkin sedikit saya juga mengenai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan ini kita bisa bincang singkat terkait perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang umumnya dilakukan oleh umat Islam di berbagai macam penjuru dan belahan dunia. Artinya itu perayaan Maulid adalah perayaan yang memang rutin dilakukan oleh umat Islam, bukan hanya setahun sekali, bukan hanya sebulan sekali, bahkan selayaknya dan sepatutnya umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan berbahagia dan senang di setiap waktunya, setiap saatnya, karena kita Muhammad SAW yang mengaku sebagai umat yang mencintai dan merindukan. Nah, terkait perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sama kita tahu dan sama kita mengerti bahwa para ulama membolehkan memperingati maulid karena makna dan isi yang terkandung dalam maulid tersebut adalah fokus kita kepada senang dan gembira terhadap kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan oleh Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya mereka senang dan gembira terhadap kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para ulama memberikan makna daripada fadli di situ adalah Al-Quran. Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk senang atas turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman bagi kita umat Islam. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk senang dan gembira terhadap kedatangan, kelahiran dan kebangkitan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Maka inilah isi yang dimaksud daripada maulid, senang dan gembira kita terhadap kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama-ulama Islam semenjak dulu sampai sekarang semuanya sepakat bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah peringatan yang dibolehkan, bahkan sangat terpuji. Bahkan jika seandainya dalam amalan Maulid tersebut diisi dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang baik, maka pastinya amalan Maulid itu adalah bid'ah hasanah, atau disebut dengan perbuatan yang sunnah. Maka dalam hal itu para ulama sama sekali tidak ada yang melarang, apalagi sampai mengatakan bahwa maulid itu adalah perkara bid'ah.
karena memang mereka mendapatkan dalil-dalil yang kuat, argumen-argumen yang jelas untuk membenarkan peringatan Maulid Nabi tersebut. Berarti Ustaz ya, mengenai tadi sudah kita paham apa pengertian Maulid dan juga tentang perayaan Maulid ini sendiri, apakah bid'ah ataupun tidak, ataupun bid'ah hasanah. Seperti Ustaz tadi bilang, walaupun termasuk bid'ah, ini termasuk bid'ah hasanah. Ya. Baik, terkait hukum Maulid, ya. Hukum Maulid, memang banyak kawan-kawan kita di luar sana yang mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah. Bahkan sampai mereka menambahkan bahwa bid'ah di situ adalah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, pelakunya diancam masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan musibah besar jika seandainya orang-orang semacam ini hadir di tengah umat Islam. Nah, betapa banyak umat Islam yang merayakan Maulid, bisa kita katakan bahwa jumlah yang merayakan Maulid itu lebih mayoritas, lebih banyak ketimbang orang-orang yang melarang dan membid'ahkan Maulid dengan sebutan bid'ah dhalalah. Jadi otomatis yang merayakan Maulid ini dituduh sebagai orang yang melakukan bid'ah sesat, berarti mayoritas umat Islam sesat dong. Berarti minoritas umat Islam daripada mereka itu adalah orang-orang yang benar. La syurga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luas, sangat besar, sangat luar biasa, sangat agung. Apakah mungkin itu surga hanya diperuntukkan kepada mereka kaum minoritas? Maka ini adalah problem yang kita hadapi dari saudara-saudara kita di sana yang sama sekali tidak paham tentang apa itu bid'ah. Sehingga mereka mudah melontarkan dan memvonis bid'ah kepada orang-orang yang tidak sehaluan, tidak sekelompok dengan mereka, atau bahkan mereka berani mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi dan orang-orang yang melakukan Maulid Nabi itu adalah pelaku bid'ah sesat, atau bahkan sampai pada tingkatan kafir. Mereka tidak segan-segan untuk mengkafirkan. Maka di sini perlu kita jelaskan bahwasanya bid'ah tersebut tidak selamanya bid'ah dhalalah. Bid'ah tersebut tidak selamanya bid'ah tercela. Bid'ah tersebut tidak selamanya bid'ah yang sesat. Bahkan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i bahwa bid'ah perbuatan yang memang sama sekali tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya pada zamannya, namun wafaqa kitaban wa sunnatan wa ijma'an, apabila sesuai dan cocok dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis, kemudian ijma' para ulama, maka bid'ah ini disebut dengan bid'ah mahmudah, artinya bid'ah hasanah. Wama khalafa, dan apabila itu pekerjaan itu bid'ah menentang dengan kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa athar, menentang dengan kitab, Quran, hadis, ijma' dan athar, maka pastinya ini bid'ah adalah bid'ah madmumah, ataupun disebut dengan bid'ah dhalalah. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya bid'ah tersebut tidak selamanya bid'ah dhalalah, tapi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Maka bila seandainya kita melihat ada dalil-dalil yang cocok dengan peringatan Maulid tersebut, tentunya itu bukan bid'ah bukan bid'ah dhalalah, bukan bid'ah sesat, tapi itu adalah bid'ah hasanah. Maka kembali kita kepada substansi Maulid. Memperingati Maulid Nabi adalah senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kemudian dalam peringatan Maulid tersebut kita mengingat hari-hari besar Islam. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa zakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan olehmu akan mereka itu bi ayyamillah, dengan ayyamillah. Makna ayyamillah di situ para ulama menjelaskan bahwa dengan hari-hari di mana dalam hari tersebut Allah turunkan nikmat yang agung, nikmat yang besar. Maka pastinya Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Maka kita harus mengingat, harus mengenang itu hari kelahiran adalah hari kebahagiaan kita. Karena Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam.
Artinya Nabi Muhammad dijadikan sebagai rahmat yang paling agung oleh Allah untuk diturunkan, diberikan, disampaikan, dikirimkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Maulid itu ada juga zikir. Siapa yang berani membid'ahkan zikir? Siapa yang berani mengatakan bahwa zikir itu sesat? Tentunya dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang kelebihan dan keutamaan daripada zikir. Kemudian dalam Maulid tersebut ada pembacaan salawat, ada pembacaan kisah, ada pembacaan hikayat-hikayat daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berani mengatakan bahwa membaca hikayat, mengisahkan kisah Rasul, kemudian berzikir, membaca Quran, kumpul ramai-ramai untuk silaturahmi, siapa yang berani mengatakan itu adalah bid'ah, perbuatan yang bisa membuat seseorang masuk neraka? Tentunya tidak ada. Maka para ulama Islam melihat bahwa ini peringatan Maulid, walaupun memang tidak dilakukan oleh Nabi secara langsung, tidak dilakukan oleh para sahabat secara langsung, tidak serta-merta langsung bisa kita vonis sebagai perbuatan yang tercela. Tapi ada substansi yang baik, ada substansi yang cocok dengan Al-Quran dan hadis, dan ijma dan pendapat para ulama yang bisa kita jadikan sandaran, sehingga peringatan Maulid itu bukan bid'ah dalalah, bahkan itu adalah bid'ah hasanah. Ini hari ini kita tercerahkan apa daripada hukum Maulid ini sendiri. Ini kita sudah tahu bahwa ayatul Maulid ini merupakan satu hal yang kewajiban bagi kita, ataupun istilahnya satu hal yang harus kita tunggu-tunggu setiap tahunnya, bahkan setiap waktunya. Ini mengenai perayaan ini sendiri, Ustaz. Di Aceh ini ada perayaan Maulid ini sampai 4 bulan. Dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, penjelasan ini bagaimana sebenarnya perayaan Maulid ini? Apakah dirayakan hanya di bulan Rabiul Awal, ataupun seperti tradisi masyarakat Aceh yang merayakan Maulid ini sampai 4 bulan, ataupun setiap hari, Ustaz? Tentang tradisi dan budaya yang memang sudah mengakar di masyarakat Aceh, di mana masyarakat Aceh merayakan Maulid selama 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, jam nggak masuk kan? Jadi 4 bulan tersebut, karena para ulama berangkat daripada perselisihan ulama dalam menentukan hari lahir ataupun tanggal lahir ataupun bulan lahir daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena sedemikian rupa, para ulama untuk ihtiyat agar mentok kena pada tanggal yang dimaksud, walaupun pendapat yang ma'ruf, yang masyhur adalah 12 Rabiul Awal, tapi para ulama menjadikan itu sebagai ihtiyatan agar apa namanya itu dapat semuanya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena perayaan Maulid yang dilakukan selama 4 bulan adalah untuk memenuhi hajat fakir dan miskin. Nah, ini adalah cerdasnya ulama-ulama Aceh, cerdasnya para raja-raja kita dahulu, agar memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin, sehingga orang-orang fakir dan miskin selama 4 bulan itu merasa nikmat dengan kenduri-kenduri ataupun dengan acara-acara yang dilakukan oleh umat Islam di beberapa tempat, sehingga mereka bisa singgah di tempat ini pada tanggal ini, kemudian bisa berpindah kepada tempat itu pada hari selanjutnya. Maka dari berangkat dari sinilah para ulama melihat bahwa itu adalah bagian daripada menyenangkan ataupun memasukkan sifat senang terhadap qulubil fuqara wal masakin, hati-hati orang-orang fakir dan miskin dan anak-anak yatim. Maka para ulama ini cerdas, para ulama ini adalah orang-orang yang pintar, sehingga umat Islam bisa merasakan kenikmatan Maulid bukan hanya sebulan, bukan hanya sehari, tapi mereka bisa merasakan tersebut selama beberapa bulan. Nah, ada yang sebagian ulama mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi selama 4 bulan itu berangkat dari masa kerajaan Sultan Iskandar Muda pada zaman dahulu, ketika ada suatu daerah yang dimana Raja Iskandar Muda pada saat itu tidak bisa
mempertahankan daerah itu, sehingga meminta bantuan kepada Raja Turki Utsmani pada ketika itu. Akhirnya dikirimlah bala tentara untuk membebaskan wilayah yang dimaksud oleh Raja Iskandar Muda sebagai gantian hadiah terhadap jasa mereka. Sultan Raja Iskandar Muda memberikan hadiah berupa emas dikirimkan untuk Raja Turki Utsmani pada ketika itu. Dan akhirnya karena Raja Turki Utsmani memandang bahwa ini adalah memang tugas kita umat Islam, saling membantu, saling menolong, saling membebaskan saudara-saudara kita dari ancaman musuh, hingga akhirnya Raja Turki Utsmani mengembalikan hadiah itu kepada Raja Sultan Iskandar Muda, sehingga inisiatif dari Sultan Iskandar Muda pada ketika itu, ya kalau gitu jangan kita ambil sendiri-sendiri. Bagaimana kalau hadiah daripada kerajaan Turki Utsmani ini adalah kita sedekahkan ataupun kita lakukan, kita umumkan agar semua masyarakat mendapatkannya. Saking banyaknya itu hadiah, akhirnya Raja membuat kenduri selama 4 bulan berturut-turut, karena saking banyaknya sampai 4 bulan baru habis itu hadiah. Alhamdulillah sampai saat ini itu tradisi, itu budaya masih mengakar di umat Islam kita, sehingga itu bukan sesuatu yang memang terhina, bukan sesuatu yang tercela, bahkan itu adalah sesuatu yang terpuji yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Biasa. Kalau kita mendengar tadi kisah daripada pendahulu kita, semoga kita bisa melakukan lebih baik lagi. Jangankan 4 bulan, Ustaz. Kalau boleh setahun. Ini setiap hari nggak habis kendurinya, sampai 4 bulan baru habis. Sebenarnya untuk membuat peringatan Maulid kan kita merasa senang. Pastinya kalau orang-orang yang lewat PNS, kemudian orang-orang yang lewat kerjaannya, ataupun orang yang diterima di suatu perusahaan, mereka kan merayakan syukuran ataupun merayakan hari kemenangan, hari kesenangannya, memanggil beberapa teman untuk traktir di kafe, di restoran. Itu adalah gambaran kecil sikap kita secara fitrah, kita merayakan sesuatu yang kita dapatkan, padahal itu bersifat duniawi loh. Sesuatu yang kita dapatkan hanya bersifat duniawi saja, kita merayakannya dengan syukuran, traktir, sedekah terhadap saudara dan kawan-kawan kita. Bagaimana dengan urusan ukhrawi yang berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW?